Di episode sebelumnya, Shoyun dan yang lainnya bergegas menuju ke hamparan laut utara melalui saluran lubang cacing kecil. Di hamparan laut utara ada sebuah bintang besar yang sedang diserbu oleh pasukan Taisu. Namun para kultivator di sini tidak mau menyerah. Mereka masih bertahan dengan kekuatan terakhir mereka dan terus menghadapi pasukan Taisu. Jumlah kultivator ini kurang dari 10.000 dan kebanyakan dari mereka telah terluka parah. Menghadapi ratusan ribu prajurit Taisu yang tak ada habisnya, tentu saja kuantitas bukanlah kunci keberhasilan atau kegagalan. Bahkan mereka tidak tahu sudah berapa banyak prajurit Taisu yang mereka hadapi. Itu karena para prajurit Taisu seperti ombak yang terus datang gelombang demi gelombang. Tidak peduli seberapa kuat bendungan mereka, itu tidak dapat menahan erosi banjir yang terus-menerus. Jika dilihat secara keseluruhan, keadaan dunia ini cukup membuat siapapun akan terkejut saat melihatnya. Air sungai yang semula tidak berwarna kini berubah menjadi sungai darah. Tanpa terkecuali, rerumputan, bunga serta pohonan di dunia ini telah berubah menjadi darah. Jika dilihat dari luar, bahkan penampilan bintang ini hampir seluruhnya berwarna merah. Dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan vitalitas warna-warni telah berubah menjadi neraka. Sejauh mata memandang, hanya terlihat mayat yang berserakan di mana-mana. Suasananya tampak mencekam dengan bau amis yang memenuhi udara. Dengan invasi Taisu, mereka tidak peduli apakah itu manusia biasa ataupun seorang kultivator. Selama mereka menemukan makhluk hidup di sebuah bintang, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. 10.000 orang yang berkumpul di pegunungan Ngarai sudah menjadi pejuang terakhir dari bintang ini. Mereka adalah makhluk hidup yang tersisa, dan sampai saat ini masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tetapi kekuatan Arai ini sudah tidak kuat menahan serangan pasukan Taisu yang datang bertubi-tubi. Saudaraku semuanya, ayo bertempur sampai akhir. Bunuh musuh sebanyak mungkin bersamaku. Orang yang berbicara adalah pemimpinnya dan armor yang dia kenakan sudah rusak. Sambil berbicara, pria itu mengangkat pedangnya dengan satu tangan. Aura di tubuhnya juga melonjak. Tapi fluktuasi yang memancar dari tubuhnya tidak lagi kuat. Meski begitu, tidak ada niat untuk mundur di matanya. Sebaliknya matanya memancarkan ketegasan semangat tempur yang membara. Semua orang di belakangnya segera menjawab serempak setelah mendengar teriakannya. Karena tidak ada cara untuk mundur, maka mereka hanya bisa menjadikan rasa takut ini sebagai acuan untuk terus maju. Ada kurang dari 10.000 orang yang berdiri seperti ini. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Feng Xiu. Dengan semangat yang luar biasa, suara pemimpin itu bergema cukup keras. Serang! Segera setelah itu semua orang bergegas maju dengan gila-gilaan dan meraung dengan ganas. Pada saat yang sama, prajurit Taisu juga menyerbu seperti rayap yang keluar dari sarangnya. Pemimpin terkemuka yang bernama Feng Xiu menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan lekukan besar di tanah di bawah kakinya. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia mengacungkan pedangnya dan mulai bertarung. Dalam sekejap, para prajurit Taisu langsung mengerumuni dan mengelilinginya. Perempuan kacau pun meletus. Feng Xiu tidak lagi bisa memperhatikan berapa banyak teman yang mati di sekitarnya. Sekarang dia hanya bisa terus menyerang Taisu dengan cara membabi buta. Suara pedang dan berbagai senjata terus bergema. Meskipun kekuatan prajurit Taisu ini tidak kuat, tetapi dalam kasus menghadapi pasukan dengan jumlah yang sangat besar, maka cepat atau lambat kekuatan pejuang Senshi akan habis. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang mati karena serangan acak dari ribuan prajurit Taisu. Dan bahkan seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sekalipun pasukan Taisu juga banyak menjadi korban, namun Taisu punya cukup modal untuk menukar 1.000 prajurit dengan 1 jiwa. Atau bahkan menukar 1 jiwa dengan 10.000 prajuritnya. Bagaimanapun dengan dukungan sumber daya yang luar biasa, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya dapat dikembangbiakan melalui teknologi Minghe kuno. Apalagi prajurit Taisu yang tewas dalam pertempuran tidak memiliki jiwa dan hanya memiliki tubuh. Setelah sebagian besar prajurit Taisu mati, armor dewa palsu pada dasarnya tidak rusak, sehingga Taisu dapat mendaur ulangnya dan terus menciptakan prajurit baru. Sedangkan Taisu yang benar-benar memiliki jiwa semuanya berada di belakang tim. Kecuali dalam keadaan khusus, mereka pada dasarnya tidak akan binasa. Ada 10.000 orang pejuang Senshi di Ngarai. Mereka tampaknya tenggelam dalam situasi kekacauan. Bahkan hampir sulit menemukan sosok mereka di antara banyak prajurit Taisu. Saudaraku, serang bersama. Saat ini hanya suara Feng Xiu yang masih terdengar. Namun suaranya semakin mengecil. Jelas dia juga secara bertahap telah kehilangan kekuatan fisiknya. Sekarang baik tubuh maupun jiwanya telah mencapai batas kemampuannya. Dan dia tidak dapat lagi melanjutkan pertempuran.
Terlihat ada banyak senjata yang memanjat di seluruh tubuhnya. Sehingga pedang panjang yang diayunkannya semakin melambat dan tubuhnya terus mengeluarkan darah. Feng Xiu tahu bahwa dia tinggal selangkah dari kematian. Saat ini pupil matanya mulai membesar dan dia mengingat semua yang dialami dalam hidupnya. Seolah-olah sekarang penyesalan apapun bisa dihilangkan. Matanya perlahan-lahan menjadi kabur dan pedang di tangannya berhenti berayun. Di tengah kesadarannya yang mulai menghilang, dia bergumam dengan suara pelan. Apakah aku akan mati? Ternyata perasaan mati tidaklah buruk. Saat dia bergumam, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar di telinganya. Belum saatnya kamu mati. Suara ini hampir menyebabkan pupil matanya yang menyusut menjadi sedikit lebih hidup. Setelah suara itu terdengar, sebuah pil ditembakkan ke mulutnya dan vitalitas yang agung mengalir ke dalam tubuhnya. Kemudian semua senjata yang menancap di tubuhnya juga terlempar. Feng Xiu dapat melihat sesosok yang tidak dia kenali muncul di depannya. Sosok di depannya memiliki postur tubuh yang ramping dan wajah yang tampan. Ini pasti halusinasi sebelum kematian. Feng Xiu tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan segera memejamkan matanya lagi. Dia mengira ini hanyalah momen kenikmatan saat sebelum kematian. Saat Feng Xiu memejamkan mata, suara yang dia dengar di telinganya menjadi semakin jelas. Termasuk jeritan, suara perkelahian, dan suara daging dan darah yang terkoyak. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba membuka matanya lagi. Tidak, ini bukan ilusi. Feng Xiu berkata dan melihat pria di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Di udara, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan ratusan ribu prajurit Taisu dimusnahkan dengan kecepatan tinggi. Siapa namamu? Sosok itu masih memunggunginya dan berbicara dengan lembut. Feng Xiu. Feng Xiu berkata sambil melihat bagian belakang sosok di depannya. Saat berikutnya, dia melihat sosok itu mengangkat tangannya dan lautan api muncul di depannya. Kemudian bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke lautan api. Segera setelah itu aroma yang kuat menyebar ke segala arah. Saat menonton pemandangan ini, mata Feng Xiu dipenuhi dengan keterkejutan. Bagikan ramuan penyembuhan ini kepada semua orang. Segera puluhan ribu pil ditangguhkan di depan Feng Xiu. Yang terakhir langsung bereaksi. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa saat dia terbangun. Tetapi setelah menelannya, dia pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Pil tubuh fisik. Feng Xiu sangat gembira hingga dia hampir menangis. Dia buru-buru mengambil pil tersebut kemudian membagikannya kepada orang-orang yang selamat di ngarai. Di langit, prajurit Taisu terus berjatuhan seperti air hujan. Itu mengeluarkan suara teredam saat mereka jatuh ke tanah. Ratusan ribu prajurit Taisu sepertinya sama sekali bukan tandingan pasukan Xiaoyan. Dan kebanyakan dari mereka musnah dalam sekejap. Apakah senior berasal dari alam dewa kuno? Setelah Feng Xiu selesai memberikan obat mujarab ke pasukannya yang terluka, dia kembali ke sisi Xiaoyan lagi. Aku baru keluar dari lubang cacing kecil. Kebetulan bintang ini sangat dekat dengan lubang cacing kecil itu. Jadi aku langsung datang ke sini secepat mungkin. Apakah kamu berasal dari bintang ini? Atau kamu dikejar ke sini oleh Taisu? Apakah masih ada Taisu lainnya di sekitar bintang ini? Ceritakan semua yang kamu tahu. Xiaoyan mengabaikan pertanyaannya dan berkata dengan serius. Bintang ini disebut bintang Haomiao dan aku adalah luhur bintang ini. Sekarang aku telah kehilangan kontak dengan bintang-bintang di sekitar sehingga situasinya tidak dapat diketahui. Pasukan Taisu ini datang dan pergi. Jika ada yang ditemukan di dalam bintang, maka akan mati. Feng Xiu tidak berani lalai dan buru-buru menjawab Xiaoyan dengan tangan terangkat. Senior, aku akan melakukan beberapa perbaikan dan akan menemui senior lagi setelah selesai melakukannya. Xiaoyan mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya melihat ke arah kapal Taisu yang besar. Saat berikutnya terdengar suara ledakan yang sangat keras. Bahkan Feng Xiu yang baru saja akan pergi pun langsung melihat ke atas untuk menyaksikan kapal Taisu yang meledak.